Hai teman-teman semua, salam kenal. Di sini kami ingin menjelaskan atau mengulas kembali terkait bab deteksi tepi pada mata kuliah pengolahan citra. Saya sendiri dengan Edi Syahadi, dan karena ini ada tugas kelompok, tentunya dalam menyusun video atau ulasan materi ini saya tidak sendirian. Saya dibantu bersama dengan teman-teman saya, diantaranya adalah Dani Chandra Heriawan, Fauzia Hardani Rinovaldi, dan Muhammad Nurullah. Nah, sebelum kita membahas di pokok bahasan yaitu bab deteksi tepi, mungkin alangkah baiknya kita sama-sama mengulas kembali atau mengingat kembali terkait apa sih pengolahan citra itu, karena mungkin untuk teman-teman yang lihat video ini pun bingung gitu, deteksi tepi itu apa sih kaitannya dan ada di dalam bidang ilmu apa gitu. Nah, sedikit informasi bahwa deteksi tepi ini adalah salah satu bab di dalam bidang ilmu pengolahan citra atau di dalam mata kuliah pengolahan citra. Pengolahan citra ini juga biasa dikenal sebagai image processing. Nah, pengolahan citra jika diartikan secara harfiah adalah gambar pada bidang dua dimensi. Nah, lalu jika diartikan dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Nah, lebih dalam lagi, apa itu citra? Citra adalah sumber cahaya yang menerangi sebuah objek atau suatu objek, lalu kemudian objek tersebut memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Nah, pantulan cahaya tersebut ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata manusia, kamera, scanner, dan mungkin masih banyak contoh lainnya yang bisa teman-teman gali lagi gitu. Lalu kemudian citra itu sebagai keluaran dari suatu sistem perekam. Maka citra itu juga memiliki sifat, diantaranya adalah sifat optik. Nah, optik itu berupa foto. Lalu kedua adalah analog. Nah, analog itu berupa sinyal video seperti gambar yang ada pada televisi. Lalu yang ketiga adalah digital. Nah, digital ini dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Nah, citra itu ada dua macam. Pertama, citra kontinu. Nah, citra kontinu ini dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Contohnya itu adalah mata manusia dan kamera analog. Lalu kemudian ada citra diskrit. Nah, citra diskrit ini dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Nah, contohnya adalah kamera digital dan juga scanner. Nah, mungkin itu sedikit ulasan terkait apa itu pengolahan citra, yang sedikit kurangnya mungkin bisa membuat teman-teman menjadi ada gambaran gitu, apa sih deteksi tepi itu dan apa sih pengolahan citra itu. Jika emang dirasa belum cukup, mungkin teman-teman bisa improve sendiri di googling sendiri gitu, dengan keyword image processing atau pengolahan citra. Oke, mari kita bahas terkait bab deteksi tepi. Nah, apa sih itu deteksi tepi? Deteksi tepi ini merupakan sebuah operasi yang dijalankan untuk mendeteksi garis tepi atau batas untuk segmentasi atau identifikasi objek. Nah, tepi adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak dalam jarak yang singkat. Ada 3 macam tepi dalam citra digital nih. Nah, pertama itu tepi curam. Nah, tepi curam ini tepi dengan perubahan intensitas yang tajam. Arah tepi ini berkisar 90. Lalu yang kedua ada tepi landai. Tepi ini disebut juga tepi lebar, yaitu tepi dengan sudut arah yang kecil tetapi landai. Dapat dianggap terdiri dari sejumlah tepi-tepi lokal yang lokasinya berdekatan. Lalu yang ketiga ada tepi yang mengandung derau atau noise. Umumnya, tepi yang terdapat pada aplikasi computer vision mengandung derau atau noise.
Nah, lalu di dalam deteksi tepi atau di dalam melakukan deteksi tepi ini ada beberapa metode nih. Nah, diantaranya itu ada metode Robert. Apa sih metode Robert ini? Metode ini pendeteksian tepi dengan cara mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan pada arah vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan perbedaan. Lalu berikutnya ada metode Prewitt. Metode ini adalah pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan filter HPV yang diberi satu angka 0 penyangga. Lalu kemudian ada metode Sobel. Metode ini juga merupakan pengembangan dari metode Robert. Kelebihan dari metode Sobel ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi, sehingga tepi-tepi yang dihasilkan lebih banyak dibanding dua metode sebelumnya, yaitu metode Prewitt dan Robert. Lalu kemudian ada operator Kenny. Nah, operator Kenny ini menggunakan sebuah gambar grayscale. Dalam artian, jadi ketika teman-teman memiliki gambar yang bukan grayscale dan ingin menggunakan metode operator Kenny, maka teman-teman itu wajib untuk membuat gambar teman-teman yang bukan grayscale itu menjadi grayscale dulu. Nah, itu caranya ada sih nanti di dalam Python sendiri juga ada. Nah, si Kenny ini bisa menghasilkan sebuah gambar yang menampilkan posisi dari intensitas dan akhir yang telah ditentukan atau ditemukan maksudnya. Nah, operator Kenny ini bekerja dalam sebuah proses bertingkat. Mungkin segitu sedikit ulasan terkait apa itu pengolahan citra, apa itu deteksi tepi. Mungkin teman-teman bisa googling sendiri gitu untuk improve lebih dalam lagi terkait materi ini. Nah, mungkin kita langsung ke hands on ya, mempraktekkan bagaimana sih cara deteksi tepi itu sendiri. Oke, langsung saja.